Terima kasih Prof. Jos, luar biasa ya berbagi. Kalau kita mau bicara tentang penyakit pembuluh darah tadi yang bahwa tadi sudah disampaikan ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan ada faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Ya. Dan kemudian bagaimana kalau misalnya sudah usia tinggi ya, usia sudah senior itu ya, kita sebut senior saja ya. Usia sudah senior, kemudian faktor risikonya sudah menumpuk ya, jenis kelaminnya tidak bisa diganti. Ya, solusinya bagaimana ya? Kita memperbaiki kualitas hidup kita dengan menggunakan obat-obatan atau suplemen. Ya. Salah satunya tadi yang sudah jelaskan Prof. Jos yang sudah teruji klinis ya. Uji klinis ini oleh Tasli ya melewati FDA fase 3 dan luar biasa, dan kita sekarang sudah akan belajar ya tentang itu. Jadi kita tadi sudah mendengarkan banyak sekali dari Prof. Jos ya, mungkin hanya prolog yang tidak terlalu dalam dan mudah untuk kita mengerti ya, karena bahasa kesehatan ini sangat sulit diterjemahkan ya Prof ya sebenarnya. Kalau kita mau ngomong tentang penyakit kardiovaskuler atau jantung itu ya banyak hal-hal yang mungkin kami harus rubah ya ke pemahaman Bapak Ibu yang awam ya, dan yang penting kita bisa semakin sehat dan pemahaman semakin meningkat. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua ya perihal penyakit pembuluh darah atau seputar kesehatan jantung atau peredaran darah, atau mungkin bahkan tentang ICP sendiri, dipersilakan monggo. Prof. Jos masih available sampai jam 7 nanti. Sampai jam 7. Niren kok. Ya, monggo silakan Bapak Ibu yang mungkin ingin tanya ya, kami akan persilakan ya, silakan di-unmute, kemudian dari mana asalnya ya, mungkin kita juga banyak yang belum kenal karena dari berbagai daerah di Indonesia ini sepertinya. Ya. Oke, monggo Pak Rionardi, dipersilakan. Okay. Pak Rionardi, wah senior saya ya, nih. Ampun Bang Jago, ampun. Enggak, bukan senior, saya bukan di kedokteran dok. Oh. Saya kebetulan hanya orang biasa dan mengalami serangan jantung juga dok. Oh. Di umur 46. Waduh. Dulu saya hobi main badminton. Dan 1 jam setelah itu ya mengalami serangan jantung. Tapi bersyukur. Tapi udah beberapa kali mengalami juga. Terakhir tahun lalu juga di bulan Agustus ada serangan lagi. Pertanyaan saya adalah apakah konsumsi CPG boleh digabung dengan ICP ini? Oke. Ya. Jadi waktu itu Bapak ada turunan ya Pak ya? Ada keturunan ini ya, apa namanya, penyakit jantung gitu. Ada bapak, ibu atau siapa gitu dalam keluarga? Kalau dari orang tua, ibu darah tinggi. Oke, hipertensi ya. Ya, terus bapak terakhir meninggalnya mungkin karena serangan jantung ya, karena di kamar mandi. Oh iya. Jadi karena saya kebetulan asalnya dari Ketapang. Oh, Ketapang. Di bawah Pontianak. Tetangga saya itu. Tia Ciunang. Tia Ciunang. Iya, Pak. Iya. Jadi kita sudah berbicara dengan bahasa yang sama ya, Pak ya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi Pak Rionardi, memang kalau dilihat dari faktor resiko itu Pak Rionardi mempunyai faktor risiko yang double dari bapak dan dari ibu. Bapak hipertensi, bapak kena serangan jantung ketika sedang di kamar mandi dan ibu hipertensi, Pak ya. Ya. Itu mungkin karena itu saya juga sama, jadi bapak saya juga meninggal ketika berada di kamar mandi, Pak. Gitu. Sedangkan ibu saya juga hipertensi dan kakak saya juga meninggal karena
stroke gitu Pak ya. Jadi keluarga saya itu sama seperti keluarga Pak Rionardi, ya, mempunyai faktor risiko yang double gitu. Nah, pertanyaannya, apakah obat yang Bapak minum itu tidak conflicting dengan ICP kan gitu kan? Ya. Nah, saya menceritakan pengalaman saya aja. Waktu itu saya kan minum 2 obat ya, amlodipin sama kandesartan untuk menjaga saya hipertensi gitu. Nah, saya kena hipertensi pada umur 40 gitu. Jadi udah hampir 25 tahun saya hipertensi kan gitu. Nah, saya minum ICP itu kira-kira 2 jam setelah makan obat dokter, setelah makan obat itu. Karena kalau sudah kena hipertensi, kena diabetes itu, kalau menurut saya, ICP lebih bagus dipakai sebagai pelengkap. Jangan sebagai yang utama. Karena ICP sendiri tidak mampu loh untuk menurunkan yang penyakit hipertensi atau diabetik atau penyakit jantung yang penyebabnya itu primer. Ya. Kalau penyebabnya sekunder mungkin bisa. Tapi kalau penyebabnya primer yang karena faktor-faktor risiko dari genetis, ya, menurut saya lebih bagus dikombinasi. Kenapa harus dikombinasi? Karena dengan melakukan kombinasi, kita mampu untuk mengurangi risiko efek samping daripada obat-obat dokter. Jadi jawabannya boleh. Dengan catatan dimakan, dikasih interval waktu, Pak. Ya, antara 2 sampai 3 jam setelah obat dokter terakhir. Jadi kalau misalnya biasanya kalau minum obat dokter kan 1 kali 1 hari ya, pagi saja. Jadi setelah pagi, setelah 3 jam minum obat jantung tersebut, 3 jam lagi kemudian minum ICP, 3 jam lagi minum ICP, 3 jam lagi minum ICP. ICP mungkin paling banter untuk kasus Bapak itu kira-kira 6 kapsul per hari, dibagi 3, ya, dibagi 3 kali gitu. Jadi setiap kali makan minum 2, terus di bawah lidah. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada konflik antara obat dokter sama obat ICP. Tetapi kalau Pak Rionardi itu makan pengencer darah, nah harus hati-hati. Harus hati-hati. Ketika ada sakit gigi atau mau ambil ekstraksi gigi, pencabutan gigi, operasi, pokoknya ada operasi. Kalau ada mau melakukan operasi, sebaiknya ICP ataupun pengencer darah itu dihentikan sebentar. Dihentikan. Karena ICP dan pengencer darah kalau dia berinteraksi akan menyebabkan darah sangat encer sekali sehingga menyebabkan perdarahan juga gitu. Kira-kira jawabannya seperti itu, Pak. Jelas Pak ya? Atau mau bertanya elaborasi lebih lanjut lagi? Silakan. Ya, jelas. Pengencer darah yang diberikan dokter jantung tuh Clopidogrel. Mereknya apa ya? Ascardia. Vakro. Ya, Ya, sama. terus tromboaspilate. Tromboaspilate. Pengencer. Ya, itu. Jadi kalau seperti itu Pak, nah itu bisa itu. Bapak kombinasi dengan ICP, ya. Jadi gini, pakai tapering down namanya. Menurunkan tromboaspilate pelan-pelan. Jadi kalau makan banyak obat kan repot juga kan. Jadi makannya begini, misalkan 3 pakai tapering down. Tapering down itu mengurangi dosis daripada obat dokter secara pelan-pelan. Misalkan dalam 1 minggu itu, misalkan paling bagus sekali ya, caranya 4 hari minum terus, 4 hari minum, kemudian 1 hari enggak. Ya, 4 hari minum, 1 hari enggak. Itu minggu pertama. Minggu kedua, 3 hari minum, 1 hari enggak. 2 hari enggak. Selebihnya enggak maksud saya. 3 hari minum, kemudian enggak. Minggu ketiga, 2 hari minum, kemudian enggak. Minggu keempat, 1 hari minum, kemudian enggak. Kemudian diperiksa kekentalan darahnya.
ya diambil di lab ke Prodia kayak apa sehingga tahu lah before dan afternya kan gitu. Nah setelah itu semua oke, barulah kemudian tromboaskardianya bisa dihilangin. Itu tapi kalau hipertensi, amlodipin sama kandesartan itu jangan sampai nggak diminum sama sekali. Sorry, karena kalau hanya ICP saja pada kasus tersebut nggak kuat untuk menekan sampai di 140-90 nggak kuat, Pak. Udah saya coba itu dengan minum sampai 6 kapsul. Tapi karena saya kena hipertensi primer, saya nggak kuat untuk menurunkan tekanan darah sampai 140-90 maksimum, nggak kuat. Jadi harus saya bantu dengan amlodipin sama kandesartan, gitu Pak. Ya, jadi obat-obat yang harus mungkin bisa dikonsultasikan ke saya kali ya. Obat apa yang bisa diturunkan, diganti dengan ICP, obat apa yang tidak bisa diganti. Kira-kira seperti itu. Boleh dok. Ya. Kalau diperbolehkan saya japri aja. Oh iya japri lah, kan kita biasa kan gitu, kayak tiacunang yang kita biasa. Siap, terima kasih. Tambahannya dok, vitamin dok. Vitamin kemarin kan waktu masukin pandemi setelah itu mungkin Agustus sih 2020, saya diberikan vitamin D aja, vitamin yang lain tidak, D3. Oh D3 bagus. Ya. Sampai setelah saya tes international unit bagus Pak. Cuma 1000 setelah saya tes nggak ada perubahan. 2 kali saya tes tetap 28, masih tesnya kurang. Kapan? Kalau 1000 tuh perlu waktu 2 bulan untuk sampai 200 international unit loh Pak. Perlu waktu 2 bulan loh. Makan terus. Ya 1000 2 bulan. Ya. 2 bulan saya tes lagi nggak ada perubahan. Naikkan 5.000 Pak. Gitu ya? Iya naikkan 5.000. Oke. Kalau udah naik 5.000 pasti Gisel aja pasti lewat Pak. Ya. Lewat doang maksudnya. Ya. Itu aja. Siap. Yang dari yang lain. Terima kasih Pak Rinardi. Terima kasih Prof. Jos. Monggo Bapak Ibu ada lagi yang lainnya? Dipersilakan. Mungkin cerita pengalamannya atau ini Pak Syahrial ini kayaknya. Udah selesai olahraga. Hello, udah selesai saya. Relax ini, relaxing. Cooling down. Gimana Pak ininya Pak? Tolong dikasih tahu Pak. Jangan malu, ini orang tua yang penting saya. Dok, saya kalau boleh tanya gini, saya tidak ada keluhan hampir tiap 5 tahun saya scan itu MRI ya. CT scan itu di beberapa tempat terakhir di Korea itu memang tidak ada sumbatan sama sekali, cuma ada kira-kira 5 cm karena waktu itu umur udah 65, ada penyempitan dikit sehingga dokter mengatakan tidak problem, tetapi saya ada indikasi sedikit diabetik karena saya juga suka makan seperti Dr. Jos itu, I just eat everything, I like steak a lot, I like Korean food, I drink a lot of soju. I drink a lot of wine, whiskey, everything karena orang bisnis kan macam-macam money. Jadi tidak ada keluhan, ada indikasi diabetik sedikit. Setelah itu tekanan darah sedikit di atas sehingga dokter di Singapura waktu itu saya beberapa tahun di sana hanya sarankan saat saya masuk umur 60 dia bilang it is safe for you just to take Norfast 5 mg. Mempertahankan kira-kira 90-140 nggak pernah lebih sampai sekarang pun itu saya tetap konsum aja 1 hari 1 ini. Cuma akhir-akhir ini saya bisa merasakan bangun ini agak tangan jari agak kebes sedikit. Kaki kadang-kadang agak bukan ini tapi agak kayak ada tusuk jarum dikit-dikit gitu. Tapi jari kadang-kadang kalau saya tidur apakah saya tertindih saya nggak tahu bangun itu kok bisa kebes itu. Nah itu apakah saya sudah waktunya harus MRI lagi, scan lagi, apakah ada sumbatan atau apa? Atau saya harus mulai konsum ICP? Nah itu kira-kira pertanyaannya. Tapi yang lain hampir nggak ada, I live normally gitu. Karena gym hampir everyday sih, nearly everyday. Oh.
Hebat. Monggo Prof, silakan dijawab Prof. Terima kasih Mas Ageng. Wah, Pak Rizal ini benar-benar menjadi inspirasi saya nih. Saya jadi malu untuk menjawab ini. Jadi kalau seorang olahragawan itu memang saya dulu pernah ngomong sama Bu Yeni. Bu Yeni, kalau kita olahraga itu kita nggak memerlukan apa namanya suplemen atau apa. Tapi ternyata saya mungkin bisa mengakui bahwa itu saya salah gitu. Karena ketika saya mulai mengkonsumsi, itu jumlah frekuensi kebas-kebas, sakit, segala macam itu sangat jauh menurun. Jadi, kalau menurut saya, bahwa yang nggak bisa kita lawan itu ternyata umur. Nggak bisa kita lawan. Jadi waktu itu sangat berkuasa. Mungkin waktu itu Tuhan mungkin. Jadi, apa yang ya waktu, ya Rolex gitu mungkin ya, bukan ya Tuhan tapi ya Rolex gitu. Tapi kalau suplemen saya rutin dan rajin, bukan sekarang, sudah I think many years. Saya selalu ambil GNC yang suplemen for men itu, for men dan sedikit vitamin. Dan saya consume ini ini justru saya mau tanya. Saya consume protein milk rutin. Jadi setiap saya sebelum gym itu saya ngambil protein milk yang 100% itu. So I consume protein. Iya Pak. Jadi kalau dilihat dari ceritanya Pak Rizal bahwa konsumsinya itu juga pasti akan meninggalkan jejak-jejak metabolisme kan gitu, ya. Karena jejak-jejak metabolisme itu bisa menempel pada pembuluh darah dan kemudian harus ada sesuatu yang membersihkannya, ya. Harus ada sesuatu yang membersihkannya dan sesuatu yang membersihkannya itu bisa kita dapatkan dari ICP. Gitu. Karena kan masing-masing punya target organ yang sangat spesifik ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya dicoba kalau misalkan ditambahi dengan 2 kapsul lagi per hari untuk ICP ditaruh di bawah lidah, kemudian dilihatlah perubahannya. Kira-kira berapa kali ketindihan dalam 1 bulan itu, misalkan seperti itu. Kemudian pergi lagi ke dokter, diminta dengan pemeriksaan yang sama, sehingga bisa dibandingkan before dan after-nya gitu Pak. Saya kira seperti itu. Dan karena kan ICP itu membersihkan pembuluh darah. Jadi semua hasil metabolisme karena high protein diet, kemudian ketuaan, kelenturan itu bisa dilakukan rejuvenasi dengan ICP gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya perlu mencoba di DM saja Bu Yeni atau Pak Ageng atau Mas Ageng gitu. Ini saya mau nyoba nih katanya Dr. Jos kok selalu minum jangan hilang ya, itu saya coba aja gitu seperti itu. Ya. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi perlu sebuah alat, sebuah metabolisme untuk membersihkan hasil-hasil metabolisme tersebut. Sehingga bisa membersihkan pembuluh darah dari berbagai macam hasil metabolisme akibat protein tinggi yang Bapak konsumsi. Kira-kira begitu, Pak Rizal. Wah, sudah mengangkat beban lagi, beban hidup ya Pak ya. Udah selesai. Makasih. Terima kasih Mas Arya. Terima kasih Prof. Yes, ini ada yang tanya di chat ini, boleh tahu kandungan ICP apa saja? Kandungannya adalah noto ginseng ya, noto ginseng sama dansen ya, yang kalau saya lihat yang bersifat membersihkan pembuluh darah, Pak. Gitu. Ini Mas udah dijawab sama Mas Langgeng gitu bahwa inovatif kardiopril adalah obat herbal yang sudah terbukti karena sudah FDA approve gitu ya. Jadi noto ginseng sama dansen itu sudah dilakukan uji klinis dan kemudian hasil uji klinis sudah saya
tampilkan pada ketika saya share presentasi tadi, Pak. Ya, silakan Mas Agung. Aman ya, jadi Aman. memang Aman. dari herbal ya, dari herbal dan terbukti Iya. secara klinis ya. Ini memang dari penemuan local wisdomnya bangsa China yang diproduksi, yang diteliti lebih detail ya. Iya. Luar biasa, Prof. Ini ya. Itu ya Pak Hendro Sugeng tadi yang bertanya. Okay. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya kira-kira? Mungkin ini Pak Ageng. Okay. Yang perlu dibagikan. Sekarang ini kan banyak sekali orang mengatakan bahwa lolos uji klinis begitu. Sehingga kan masyarakat awam itu bingung. Mereka mengatakan semua, oh ini lolos uji klinis. Ya cuman ngomong doang. Saya lihat itu begitu banyak sekali ya produk-produk. Kadang-kala saya itu miris juga, kasihan kepada calon-calon konsumen ataupun ya orang-orang yang tidak paham tentang uji klinis itu sendiri. Coba kalau kita bisa cek, saya lihat banyak sekali mengatakan uji klinis sehingga orang tidak mengerti loh uji klinis itu seperti apa. Nah, ini kan menjadi satu satu dorongan sebenarnya kita semua ini pengen memberikan wawasan yang tepat dan benar. Saya rasa kalau nggak uji klinis yang benar nggak ada ini Prof. Jos di sini sama Pak Ageng ini. Soalnya Prof. Jos tuh biar kelihatannya santai gitu, dia prinsipnya sangat tinggi sekali itu. Nggak mudah sekali kan seperti itu. Dan berbagai rekan-rekan medis juga sampai waktu pertama kali ada ICP, mereka semua juga bingung, benar tak ini uji klinis, benar tak ini uji klinis. Nah mungkin ini ya yang perlu menjadi satu penekanan penjelasan ya tentang uji klinis ya. Monggo Prof. Jos dijelaskan terima kasih Bu Jenny. Iya, saya sampai lupa saya dengan uji klinis. Jadi makasih ya Mas Ageng. Karena Mas Ageng sama saya sama-sama GCP. Jadi dalam sebuah penelitian tuh harus ada orang yang bersertifikasi GCP supaya uji klinisnya itu diakui. Jadi nggak sembarang dokter ahli penyakit dalam gitu bisa langsung melakukan uji klinis, nggak bisa juga. Harus dia melalui sertifikasi sehingga dia lulus GCP dan mampu untuk melakukan uji klinis secara resmi gitu. Jadi di dalam kedokteran clinical trial atau uji klinis itu mempunyai hierarki. Kalau seorang epidemiologis seperti saya nih, waktu saya di Australia, saya sebelum bisa melakukan uji klinis saya hanya bisa melakukan observational study. Studi observasi gitu aja. Jadi nggak boleh melakukan intervensi, nggak boleh. Jadi hanya melakukan observasi, pakai kuesioner, misalkan, oh ini ada orang yang udah minum ICP nih, saya mau tanya, apakah Anda pernah minum ICP? Ya, kayak gitu. Apakah Anda mempunyai manfaat karena minum ICP? Ya, seperti itulah, ya tidak gitu. Jadi itu uji klinis yang sangat penelitian kedokteran yang sangat rendah sekali kualitasnya. Dan uji klinis ini berguna, jangan salah, uji klinis yang sangat rendah kualitasnya itu juga berguna untuk melahirkan uji klinis yang lebih canggih. Yang di dalam ilmu kedokteran namanya melahirkan hipotesis. Melahirkan hipotesis namanya. Nah, setelah melahirkan hipotesis, barulah kemudian dilakukan uji klinis tahap pertama. Tahap pertama ya memakai hewan percobaan, memakai kelinci percobaan ya gitu. Nah, dilihat nih efektivitas dan keamanannya. Dilihat. Jangan-jangan kelincinya mate kabeh kan. Kalau kelincinya mate kabeh nggak akan bisa melanjut ke uji klinis tahap selanjutnya gitu. Nah, disinilah disaring
Nah, di dalam penyaringan ini mungkin tidak semua obat, tidak semua calon obat bisa lulus gitu. Ya. Setelah ini semua dilakukan, barulah kemudian uji klinis tahap kedua. Ya, tahap kedua itu mulailah karena sudah aman segala macam, sudah aman di hewan, mulailah direkrut pada manusia, tapi nggak banyak gitu. Sehingga bisa kalau ada apa-apa bisa dilokalisir gitu ya. Dilokalisir. Misalkan mungkin mempertimbangkan efektivitas daripada obat, kemudian efek size yang namanya, efek daripada obat. Semakin obatnya itu efeknya semakin besar, jumlah responden yang direkrut atau jumlah pasien yang direkrut semakin kecil. Atau semakin kecil efek yang didapat, maka semakin banyak pasien yang direkrut supaya kelihatan signifikan perubahannya itu gitu. Nah, kemudian setelah itu semua oke, dibuka, datanya dibuka, dievaluasi oleh para ahli, barulah kemudian fase ketiga. Fase ketiga tuh mulailah dibuat center-center, multi-center gitu ya. Ada di Amerika, ada di China, ada di Indonesia, ada di mana-mana lah gitu. So, kemudian datanya dikoleksi dan kemudian dielaborasi. Nah, setelah itu baru fase keempat. Ya, fase keempat yang dinamakan post-marketing atau adverse effect reaction clinical trial. Ada nggak efek samping yang disebabkan oleh obat ini langsung ataupun tidak langsung? Yang tidak langsung pun harus dicatat. Jangan yang langsung aja. Sebagai contoh, captopril, obat tekanan darah untuk menurunkan tekanan darah. Ya, ketika kita minum captopril, tekanan darah kita itu turun. Tapi ada sebagian orang yang selalu batuk. Apa hubungannya tekanan darah dengan batuk? Nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya. Tapi itu juga dicatat. Sehingga ketika kita minum captopril ada warning. Ada beberapa populasi, pada sementara orang minum captopril akan menyebabkan batuk. Gitu. Atau pada saat clinical trial, ya, saat clinical trial itu kok banyak sekali anak mengalami kecelakaan. Apa hubungannya kecelakaan dengan clinical trial? Nggak ada kan? Oh, ternyata ketika minum obat ini, dalam clinical trial, dia menurunkan konsentrasi berpikir, konsentrasi fokus, kehilangan fokus kita. Oh, jadi kalau minum obat ini karena kehilangan konsentrasi, jangan minum ketika mau nyetir. Kalau nyetir nggak boleh minum ini. Nah, seperti itu. Jadi ada batasan-batasan ketika kita minum obat tersebut. Jadi kira-kira seperti itu. Clinical trial itu ada hierarkinya. Jadi hierarki yang paling besar itu adalah membandingkan antara dua obat itu, membandingkan atau namanya randomized clinical trial. Namanya randomized clinical trial gitu. Jadi ini yang paling tinggi gitu. Ya. Kira-kira begitu jawaban saya, Mas Ageng. Mas Ageng, terima kasih. Ya, mungkin nambahin. saya menambah sedikit, Prof. Jos. Memang kalau kita dari praktisi kesehatan, satu-satunya yang menjadi kita percaya itu adalah bukti atau evidence base ya. Kalau terbukti secara klinis dan itu aman, tidak ada efek samping untuk masyarakat dan berkhasiat, itu baru kita berani berbicara. Kalau kami pribadi seperti itu. Karena bagaimanapun apa yang kita bagi kepada orang lain itu kan harapannya menjadi berkat, manfaat dan kesembuhan ya, tidak menjadikan suatu musibah atau suatu hal. Mungkin kalau kita hanya dari ini dari testimoninya banyak seperti ini. Nah, kadang testimoni itu lebih terkait dengan sugesti ya, atau dengan psikologis, bukan secara klinis atau betul-betul memang tahapan-tahapan yang kita harus lalui untuk obatnya. Karena untuk obat itu tidak boleh meleset 1% itu aja kita sudah bahaya sekali nih. Kalau ada, apalagi kalau konsumsi obat terus mohon maaf terjadi kecacatan atau kematian, itu sudah tidak boleh. Dan kami kalau dari para ilmuwan GCP tadi yang kita jelaskan, Good Clinical Practice, itu sebagai standar menjamin bahwa penelitian itu benar-benar aman ya, termasuk obat yang kita teliti apakah aman untuk hewan, apakah aman untuk manusia dengan level yang sedikit
kemudian naik lagi levelnya lebih banyak, kemudian dibuka untuk masyarakat umum, dan ICP sudah melewati itu semua, dan saya rasa tidak perlu diragukan untuk keamanannya, terus uji klinisnya. Tadi juga Prof. Jos sempat sharing, oh ini ada kalau di FDA itu kodenya T89 ya, Prof. Ya, obatnya T89 itu banyak sekali risetnya. Saya membaca pertama kali ketika mengenal ICP itu 2016-17 itu kaget, penelitiannya ada ribuan. Ya, dari Prancis, Jerman, Amerika, Jepang, China, itu saya baca risetnya sampai geleng-geleng, ini obat herbal kok sudah seperti ini penelitiannya, dan itu ilmuwan-ilmuwan sudah membuktikan secara RCTs tadi, randomized control trials, dan itu level tertinggi dari uji klinis. Dan saya rasa kalau sudah melalui seperti itu, ya kita tinggal percaya percaya orang dari hanya oh kayak gini ya, persepsi saja atau evidence atau fakta yang membuktikan seperti itu. Dan sangat besar manfaatnya Prof. Jos ya. Jadi kami pasien-pasien yang saya rawat juga sudah banyak yang mengalami kesembuhan ya, menjadi manfaat dan berkat untuk mereka. Ya mungkin seperti itu. Tambahannya mungkin kalau menurut saya karena ini membersihkan pembuluh darah, jadi membersihkan pembuluh baik makro maupun mikrosirkulasi. Menurut saya mungkin bukan efek samping, tapi efek depan mungkin Mas ya. Jadi kalau bangun pagi-pagi saya sangat anus sekali. Enak. Ada yang bangun bersama saya gitu. Wah, ini pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Ampun Bu Yeni. Itu termasuk pembuluh darah mikro tadi. Mikrosirkulasi itu benar-benar mikro. Si kecil juga merasakan manfaatnya ternyata. Ya, kalau yang dibicarakan Prof. Jos ini banyak sekali yang memang memberikan review-review itu kepada kami, begitu. Iya, seperti itu. Betul. Jadi ya berarti kan yang perlu diketahui yang tadi tentang penyakit pembuluh darah, bagaimana kita bisa mengendalikan yang 80%. Iya. Jadi artinya tadi kalau saya belajar ini tentang usia 35 tahun sudah mulai bagaimana kita bisa memulai untuk mencegah ya. Berarti ICP ini justru lebih bagus dikonsumsi mulai muda kan seperti itu. Betul.